Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar, sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat di Sudi Praitno Legal Channel. Sobat, 2 hari sudah berlalu dari tenggat waktu yang ditentukan oleh warga masyarakat yang menyuarakan rasa keprihatinannya atas situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Melalui sejumlah tuntutan yang dikemas dalam format 17+8 pasca demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu yang melibatkan mungkin sampai ratusan ribu demonstran, rakyat memberi batas waktu pada penyelenggara negara untuk melakukan sejumlah perbaikan. Untuk 17 tuntutan, batas waktu yang diberikan hanya sampai hari Jumat 5 September 2025, sedangkan 8 tuntutan yang lain, batas waktunya sampai akhir Agustus 2025. Seperti kita saksikan bersama, sejak pidato Presiden tanggal 1 September lalu, pemerintah dan sejumlah institusi sebenarnya sudah merespon berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat sampai batas waktu tanggal 5 September berakhir. Pertanyaannya, apakah 17 tuntutan yang diajukan kepada Presiden, DPR, Polri, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi, serta para ketua umum partai politik tersebut sudah seluruhnya dipenuhi? Mari kita coba periksa satu persatu. Tapi tunggu dulu, mengingat tuntutan yang diajukan ada 17 poin dan salah satu institusi yang menjadi pemicu demonstrasi besar-besaran adalah DPR, maka dalam kesempatan kali ini kita hanya akan mengupas tuntutan yang ditujukan kepada lembaga wakil rakyat tersebut. Ada 3 poin tuntutan atau tepatnya tugas yang diberikan kepada DPR, yaitu bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiunan. Kemudian yang kedua, publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR. Dan yang ketiga, dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk selidiki melalui Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, terhadap 3 poin tuntutan tersebut, pimpinan DPR RI sebenarnya telah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR pada 4 September 2025 lalu. Tentu saja untuk menyikapi tugas yang telah dimandatkan rakyat melalui aksi demonstrasi secara besar-besaran. Berdasarkan hasil rapat konsultasi tersebut, telah diputuskan 6 hal atau 6 keputusan, yaitu yang pertama, menghentikan pemberian tunjangan rumah anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Yang kedua, melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Kemudian yang ketiga, memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan listrik dan telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi. Yang keempat, anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh parpolnya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kemudian yang kelima, menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR yang telah dilakukan oleh partai politik dengan meminta Mahkamah Kehormatan untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Dan yang keenam, DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Nah, dari 6 poin kesepakatan antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tersebut dikaitkan tentu saja dengan 3 poin tuntutan masyarakat kepada DPR yang ada dalam paket 17+8, maka dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, dari 6 poin kesepakatan DPR, ternyata baru 1 poin yang bisa dianggap memenuhi 1 dari 3 poin tuntutan masyarakat, yaitu mendorong Mahkamah Kehormatan memeriksa anggota yang bermasalah melalui Mahkamah Partai Politik. Yang kedua, tuntutan kedua agar DPR melakukan pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR, termasuk uang pensiun, baru 1 jenis tunjangan yang secara tegas dibatalkan, yaitu tunjangan rumah.
yang nilainya mencapai 50 juta rupiah per bulan per anggota DPR. Sedangkan tunjangan-tunjangan lain seperti tunjangan pajak penghasilan pasal 21, tunjangan beras dan tunjangan kehormatan, serta uang pensiun belum dibatalkan. Dan yang ketiga, tuntutan ketiga, anggota agar DPR mempublikasikan transparansi anggaran berupa gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR juga belum sama sekali dilakukan. Nah, jadi dari 3 tuntutan yang harus diselesaikan oleh DPR sampai hari Jumat tanggal 5 September 2025 lalu, ternyata baru 1 tuntutan yang berhasil dipenuhi. 1 tuntutan baru dipenuhi sebagian dan 1 tuntutan lainnya belum sama sekali dipenuhi. Semoga masih ada keinginan baik dari DPR untuk memenuhi beberapa tuntutan lain dan masih ada kelonggaran waktu yang diberikan masyarakat kepada DPR untuk memenuhi seluruh tuntutan yang ditujukan kepadanya. Tentu saja dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.